Sekitar 15 menit kita berjalan di gelapnya malam. Akhirnya kita tiba di sebuah tempat. "Cok, lu lihat tuh pohon gede yang itu kan?" kataku sambil nunjuk kedua pohon gede yang udah patah, menyisakan batang pohon ke bawahnya doang, tanpa ada cabang ataupun daunnya. "Kenapa emang, Gib?" kata si Coki. "Kata kakek gue, itu tuh perbatasan alam manusia sama alam siluman di sini," jawabku. Si Coki langsung ketakutan. Aku lupa kalau si Coki ini orangnya penakut. "Ah, ya sudahlah, asal kita gak buat masalah, kita gak bakal kenapa-napa kok," kataku. Lalu kita berdua lanjut jalan, karena belum ketemu juga sama yang lainnya. Pohon gede yang memang menyerupai gerbang itu adanya di kiri dan kanan jalur, jadi memang persis seperti gerbang. Kita lewati pohon gede itu, dan alhamdulillah selamat gak kenapa-napa. Lanjut jalan sampai pos 5, pos 6, sampai tinggal 5 menit lagi kita nyampe puncak. Kita gak ketemu sama si Firman dan yang lainnya. Aku sempat khawatir juga, kemana mereka semua? Apa baik-baik saja? Tapi mungkin aja mereka udah di puncak, batinku. Kita lanjut aja karena puncak udah deket. Alhamdulillah tanpa gangguan aku selamat nyampe puncak sekitar jam 11 lebih 30 menit. Karena kita jalannya santai, soalnya udah capek banget karena lari tadi. Sampai di puncak, aku gak langsung lepas tas, tapi aku langsung ziarah di makom Mbah Salak. Karena kalau via Cimelati, itu pas nyampe puncak langsung ke makom di Mbah Salak itu. Selesai berdoa, aku langsung ke lapangan buat ngediriin tenda. Sampai di puncak, ternyata sepi banget, gak ada yang ngecamp di sana pada malam Senin ini. Aku kaget pas tahu si Firman dan yang lainnya gak ada di sana. Kemana mereka? Apa nyasar? Batinku. "Gib, kok anak-anak yang lainnya gak ada di sini sih?" kata si Coki seperti khawatir. "Tenang aja dulu, kita diriin tenda buat kita istirahat. Habis itu kita bicarain masalah ini. Dan aku punya pertanyaan buat lu," kataku. Aku sama Coki ngediriin tenda berdua. Ya memang karena di sana gak ada siapa-siapa. Setelah selesai, aku seperti biasa masak air buat ngopi. "Cok, lu jujur sekarang sama gua. Apa yang lu lakuin pas di sungai?" kataku yang sedang asik ngocek kopi susu jahe favoritku. Si Coki cuma diem aja gak ngejawab. Aku tunggu beberapa saat, tapi dia gak juga ngejawab pertanyaanku. "Asal lu tahu, Cok, gue di bawah sengaja gak bilang kalau gue gak pernah lihat rumah di dekat sungai itu. Karena gue udah tahu rumah siapa itu. Makanya gue gak cerita sama kalian semua kalau gue juga ngeliat. Supaya kalian gak takut," kataku. Ya memang, aku lihat dan aku udah tahu rumah siapa yang di dekat sungai itu. "Lu dengerin ini. Setelah itu lu ceritain apa yang kalian lakuin di sana," kataku lagi. Rumah itu adalah rumah penunggu Curug Citaman. Dia tinggal di situ sama cucunya. Mereka berdua adalah bangsa lelembut yang memang ditugaskan oleh penguasa di gunung ini untuk menjaga area Curug Citaman, dimulai dari Citaman 1 sampai Curug Citaman 5. Tapi kebanyakan orang-orang hanya tahu cuma ada 3 curug doang di Citaman itu. Gue tahu siapa juga yang ngerasukin si Alan. Sekarang tinggal lu jujur aja. Apa yang kalian lakuin di sana?" kataku dengan serius lalu nyeruput kopiku. "Gib, lu jangan marah sama gue. Ini semua memang salahnya si Alan. Dia yang punya rencananya," kata si Coki dengan gemetar ketakutan, seakan ada yang dirahasiakan. "Jadi si Alan itu ketika di rumah itu
dia ngerencanain mau ngebawa cewek di gubuk itu. Si nenek memang saat itu lagi pergi ketika udah ngasih kita makan. Memanfaatkan kesempatan itulah si Alan menjalankan aksinya. Si cewek itu gak mau, tapi si Alan terus maksa si cewek sampai akhirnya ia berniat mau makai si cewek itu. Gib, asal lu tahu aja, si Alan emang kayak gitu orangnya. Kalau gak percaya, lu bisa lihat isi tas si Alan ada apaan, kata si Coki. Aku kaget seketika mendengar penjelasan si Coki ini. Kaget, marah, kecewa bersatu di hatiku saat itu. Juga kenapa aku lupa ngasih tahu mereka sedari awal tentang untuk supaya sopan dan tak membawa barang-barang pantangan di gunung ini. Aku penasaran apa yang dia bawa. Aku bongkar tas si Alan dan ternyata di tas dia ada sekitar 2 botol alkohol. Ini juga bisa jadi salah satu penyebabnya, gumamku. Ketika aku lagi asik ngobrol, tiba-tiba tendaku kayak ada yang ngelempar pakai tanah. Sontak aku kaget, karena itu gak sekali, tapi beberapa kali. Aku nyalain senter supaya keadaan di dalam tenda terang. Setelah aku nyalain senter, lemparan-lemparan tanah itu tiba-tiba gak ada. Kita udah tenang saat itu, namun tak berlangsung lama. Karena di luar tenda, aku ngedenger kayak ada yang lagi jalan ke arah tenda. Si Coki kayaknya denger juga suara langkah itu, karena dia langsung ketakutan. Karena penasaran, aku buka penutup tenda dan aku intip. Aku kaget pas tahu apa yang di depanku. Kini di depanku pas berdiri seekor owa yang ukurannya cukup besar. Si Coki ikutan pengen lihat. Pas dia lihat, dia langsung mundur lagi ke belakang. Gib, itu apaan Gib, gede banget. Gue takut Gib, gue pengen pulang, gue takut, kata si Coki sambil nangis. Tenang Cok, itu owa, dia gak berbahaya. Lu tunggu di sini aja ya, biar gue yang keluar, oke? Kataku. Lalu aku keluar tenda, gak lupa juga aku bawa makanan sekedarnya. Sesampainya di luar, meskipun aku takut, aku beraniin diri aja buat ngedeketin owa itu. Assalamualaikum, kataku ke owa itu. Waalaikumsalam Jang, jawab owa itu. Aku kaget karena owa itu ngejawab salamku. Meskipun aku udah tahu siapa owa yang ada di hadapanku ini, tapi tetap aja kaget. Masih untung kamu bisa selamat sampai sini, Nak. Kalian sudah melanggar tata krama di sini. Sehingga beberapa penghuni di sini ada yang marah sama kalian. 4 teman kamu sekarang sedang tersesat di alam lain karena dibawa oleh penguasa Curug Citaman, kata owa itu. Aku kaget pas dengar ucapan owa tersebut. Sekarang di mana mereka? Kataku. Besok kamu tunggu matahari terbit, ikuti arahnya. Tepat matahari di atas kepala, berhentilah. Berjalan ke arah utara 99 langkah. Cari sumber mata air yang besarnya hanya sebesar pergelangan tangan. Ingat, kalau bisa jangan ajak temanmu yang itu, karena khawatir jika dia akan menjadi masalah di saat kamu mencari temanmu yang lain, kata si owa berbulu putih itu. Aku cuma diem aja mikirin perkataan si owa tersebut. Jangan sompral ari di Gunung Salak mah Jang, tiba-tiba kata si owa itu. Iya, saya mengerti. Saya hilaf tidak memberitahu mereka akan sopan santun di sini. Mereka adalah orang baru yang ingin menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Apa separah itu mereka? Tak sopan di gunung ini sehingga kejadiannya seperti ini, kataku. Kau tahu Nak, aku dahulu adalah seorang manusia,
Tapi hanya karena hatiku mempunyai sedikit niat yang salah, aku berubah menjadi seperti ini, kata si Oa putih. Aku tidak terlalu kaget ketika si Oa bilang kayak gitu. Soalnya cerita tentang dia memang sudah lama ada. Apalagi temanmu. Untung saja mereka tak berubah seperti diriku. Ya sudahlah, kau hati-hatilah nanti besok, karena tak akan mudah mencari mereka, kata si Oa putih itu. Terima kasih sudah memberitahuku, kataku. Lalu aku ngasih makanan sekedarnya untuk Oa putih itu. Dia pun ngambil makanan itu lalu pergi entah kemana. Aku balik lagi ke tenda. Ternyata si Coki masih ketakutan. Udah Cok, jangan takut, dia udah pergi, kataku. Gimana kita sekarang? Apa kita lapor aja ke bawah atas hilangnya teman kita? Kata si Coki. Gak usah, biar gue cari aja nanti besok. Oh iya, lu besok turun sendiri ya ke base camp, kataku. Gak mau gue, pokoknya gue ikut sama lu buat nyari anak-anak. Gue gak mau turun ke bawah, kata si Coki. Aku hanya bisa narik nafas lalu membuangnya dengan kasar, seperti sedang menanggung beban yang berat. Oke, tapi lu harus turutin semua kata-kata gue. Jangan pernah ngebantah, kataku. Aku sama Coki lanjut masak dikarenakan perut kita berdua udah bunyi minta diisi. Kita makan, selesai makan kita tidur. Dan alhamdulillah sampai pagi kita tak ada gangguan apapun di puncak Salak Satu itu. Kita gak sempet buat foto-foto, karena pagi-pagi sebelum matahari terbit, aku sama Coki udah siap buat jalan lagi. Sinar matahari pagi sudah mulai nampak, yang artinya kita harus mulai perjalanan untuk nyari teman kita. Cok, kemungkinan besar kita bakal nemuin masalah yang lebih besar daripada kemarin. Tapi mudah-mudahan kita tak mendapatkan gangguan apapun. Jaga sopan santun kita aja ya, kataku. Iya Gib, gue ngerti kok, jawab si Coki. Ya udah kita berangkat, matahari udah keluar. Kita bakalan jalan untuk mengikuti arah matahari, kataku. Lalu aku lihat matahari. Ternyata berada di arah timur laut yang berarti perjalanan kita akan menyimpang dari jalur seharusnya. Dan aku gak tahu akan dibawa kemana kita nantinya. Sebelum berangkat, aku sempetin ziarah lagi. Kita berdoa supaya perjalanan kita tak mendapatkan gangguan apapun. Selesai itu kita berangkat. Dengan modal sebuah pisau, aku buka jalur baru untuk mengikuti arah matahari yang sudah terlihat. Jalan yang dipenuhi tanaman liar serta ilalang yang lebat, aku babat dengan cepat. Tanpa memperdulikan jalan yang tak kita ketahui, aku sama Coki terus menuruni jalan terjal itu. Pohon-pohon menjadi pegangan tangan kita berdua untuk menuruni jalur yang tak dikenal. Aku lirik matahari ternyata masih rendah. Aku lirik jam tangan ternyata masih jam 9. Ternyata kita berjalan kurang lebih baru saja 3,5 jam. Si Coki tak pernah mengeluh di saat perjalanan itu. Pernah satu kali dia nanya tentang kemana tujuannya. Aku cuma jawab, ikuti saja matahari. Di jalur itu, aku gak pernah nemuin lahan yang rata. Meskipun itu cuma 1 meter. Jalur itu mungkin sepenuhnya miring. Dan aku harus berjalan di jalur itu selama kurang lebih 6 jam. Ya, begitulah perjalananku. Selama perjalanan itu, kita berdua baik-baik aja. Gak ada gangguan apapun. Sampai di suatu tempat,
Tiba-tiba turun kabut putih menutup pandangan kita berdua. Aku bingung. Bingung karena pandangan kita jadi terbatas. Dan akhirnya aku putusin dulu aja buat istirahat sejenak sambil menunggu kabut itu hilang. Baru aja aku mau duduk, si Coki bilang, "Gib, gue liat cewek cakep tuh di sana," kata si Coki sambil nunjuk ke arah samping. Aku lihat ke arah itu, dan benar saja, ternyata di situ ada cewek cantik sedang duduk di dekat pohon yang lumayan gede, dengan pakaian khas kerajaan Sunda. Aku kaget, masa iya di tengah hutan gini ada cewek secantik itu sendirian pula. "Gib, samperin yuk, kasihan dia sendirian," kata si Coki. "Cok, lu yakin itu cewek beneran?" kataku ke si Coki. "Yakin gue Gib dia tuh cewek beneran," jawab si Coki. "Tapi kenapa dia sendirian di hutan, Cok? Apalagi ini jalan yang kita lalui bukan jalur pendakian. Lu bisa lihat tuh pakaian yang dia pakai, beda banget sama pakaian zaman sekarang," kataku ke si Coki. Si Coki langsung diem pas denger aku ngomong gitu. Mungkin dia lagi berpikir. "Tutup mata lu," kataku. Tanpa nanya, dia langsung nutup matanya. "Jangan dibuka sebelum gue suruh," kataku lagi. "Emang mau apaan lu, Gib?" kata si Coki. "Udah, jangan banyak tanya," kataku. Setelah si Coki tutup mata, dengan model penasaran, aku samperin cewek cantik itu. "Penguasa Curug Citaman membawa teman-temanmu ke sebuah tempat yang tak akan bisa kau temukan. Lebih baik kalian kembali pulang ke rumah, karena kalian berdua tak termasuk orang yang diinginkan penguasa Curug Citaman itu. Sebelum ia berubah pikiran, lebih baik kalian pulang saja," kata perempuan itu dengan tiba-tiba. Mendengar omongan perempuan itu, aku langsung berhenti jalan. Saya tahu di mana mereka berada. Tolong, jika kau berniat baik kepada kami, bantulah aku untuk mencari temanku itu. Tapi sebaliknya, jika kau ingin mencelakai kami, jangan harap selagi masih ada aku di sini," kataku. Wanita di depanku itu bukannya menjawab, dia malah tertawa cekikikan. Seketika bulu kuduku merinding. Si Coki di belakang teriak, "Gib, suara ketawa siapa itu? Boleh dibuka nggak mata gua?" kata si Coki yang masih nutup mata. "Tutup mata lu, jangan dibuka dulu. Jangan dengerin apa yang lu denger selain suara gua, oke?" kataku. Si Coki hanya mengiyakan saja, tanpa berkata lebih banyak. Aku terus perhatiin si wanita di hadapanku ini. Lalu dia nengok ke arahku. Ketika mata dia dan mataku bertemu, jantungku serasa mau copot pas ngelihatnya. Ternyata mata si wanita itu bukan berwarna hitam, melainkan berwarna merah. Dia menyeringai tersenyum kepadaku. Senyumannya tak semanis di awal aku lihat. Kini senyuman itu berubah mengerikan. "Kalian sudah aku beri peringatan supaya pergi dari sini, tapi kau malah membantah. Sekarang penguasa Curug Citaman menginginkan kalian berdua. Jangan salahkan aku," kata wanita itu. Lalu dia tertawa dan berdiri. Tanpa berkata apapun lagi, dia pergi dari hadapanku begitu saja ke arah utara. Aku hanya bisa bengong di situ. Apa benar yang dikatakan dia? Tapi ya sudahlah. Yang terpenting aku bisa secepatnya menemukan dulu si Firman dan yang lainnya. Setelah kami berkumpul nanti, baru aku pikirin cara supaya keluar dari semua kejanggalan ini. Aku kembali ke dekat si Coki. "Udah Cok, buka mata lu," kataku.
Si Coki ngebuka matanya. Dia langsung nanya, "Gib, cewek tadi mana ya? Kok gak kelihatan lagi?" Kata si Coki. "Udah pergi, Cok. Dia bukan manusia," kataku. Si Coki gak ngejawab omonganku. Dia langsung diam 1000 bahasa. Kabut udah mulai menghilang. "Ya udah, Cok, kita lanjut jalan. Sepertinya sebentar lagi kita nyampe," kataku sambil ngelihat matahari yang sebentar lagi sudah tepat berada di atas kepalaku. Kita berdua lanjut jalan, menuruni jalan yang curam dan terjal. Meskipun jalur yang kita lalui sangat sulit, dengan tekad yang kuat, semuanya kita lalui dengan ikhlas demi teman kita. Tepat matahari di atas kepala, aku sama Coki berhenti jalan. Entah kebetulan atau memang jalurnya yang sudah mulai landai, kita berhenti tepat di sebuah lapangan yang lumayan luas. "Jalan ke utara 99 langkah, Cok," kataku ke si Coki. Terus kita berdua jalan ke arah utara sambil menghitung langkah kita. Tepat pada langkah 99 kita berhenti di suatu tempat. Pas aku nengok ke sekeliling, alangkah terkejutnya aku saat itu. Alam yang tadinya hutan belantara, kini berubah 100% menjadi sebuah danau yang sangat indah. Alam yang tadinya belantara, entah hilang kemana, aku gak tahu. Si Coki gak kalah terkejutnya melihat itu semua. "Gib, kok kita ada di sini sih, Gib? Gue jadi takut," kata si Coki. "Tenang aja, Cok. Jangan panik. Tetap tenang. Sekarang tugas kita nyari sumber mata air yang sebesarnya sepergelangan tangan," kataku. Lalu dengan hati-hati kita berdua menyusuri tempat itu dengan teliti. Sampai pada satu titik, aku ngeliat ada pancuran air yang keluar dari tanah. Besarnya sepergelangan tangan. "Cok, itu kayaknya sumber mata air yang dimaksud deh," kataku. "Iya bener, Gib." "Oh iya, terus kita harus gimana, Gib?" kata si Coki. "Udah, lu diem di belakangku," kataku. Lalu aku berjalan mendekati air itu dan melakukan sesuatu. Yang pasti setelah aku ngelakuin itu, dengan tiba-tiba aku kembali berpindah tempat dengan sangat ajaib. Kini aku sama si Coki berpindah ke sebuah tempat yang bukan lagi danau, tapi seperti sebuah kota. Namun kota itu terkesan kuno dan jadul. "Gib, kita ada di mana lagi ini?" kata si Coki heran. "Ada di negeri siluman," jawabku. "Gua takut, Gib. Kalau kita gak bisa kembali lagi gimana, Gib?" kata si Coki. "Ya selamanya kita di sini. Udah banyak nanya amat sih," jawabku. Aku masih teringat kata-kata nenek dan kakek yang selalu menceritakan tentang negeri siluman di Gunung Salak ini. Awalnya aku gak percaya dengan semua itu. Tapi kini aku ada di negeri yang awalnya aku gak percaya sama sekali. Aku sama Coki jalan dengan hati-hati menyusuri kampung itu. Untung hari masih siang, jadi tak terlalu banyak gangguan yang kita alami waktu itu. "Gib, kita mau nyari si Firman sama yang lainnya kemana? Apa lu tahu?" kata si Coki. "Nggak tahu gue juga, Cok," jawabku. Kita berhenti di bawah pohon kamboja yang lumayan gede buat istirahat. Soalnya bingung mau nyari kemana. Aku juga gak tahu. Sedang asik-asik kita istirahat, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat besar. Sontak aku sama si Coki kaget. Kenapa tiba-tiba ada gempa berskala besar? Kita pegangan satu sama lain karena ketakutan. "Gib, gue takut," rintihan si Coki terdengar.
Dia kembali nangis. Suaranya sangat memilukan hatiku. Gempa masih berguncang. Tanah di tebing tiba-tiba longsor. Untung aku gak deket sama lokasi itu. Meskipun gak deket, aku ngeri juga ngelihatnya. Aku di situ cuma bisa memperbanyak istighfar sambil memohon perlindungan kepada Allah. Gempa itu tiba-tiba berhenti. Aku lega. Seketika aku tengok ke sekeliling. Dan ternyata tempat itu kini sudah berubah menjadi reruntuhan pohon-pohon dan banyak bebatuan yang terbawa longsor tadi. Aku harus secepatnya keluar dari sini, batinku. Dengan setengah takut, aku gendong si Coki yang masih nangis. Terus lari sebisa mungkin untuk keluar dari reruntuhan ini. Meskipun sangat susah karena banyak pohon-pohon yang tumbang, akhirnya setelah berjuang, aku keluar juga dari daerah itu. Aku terus jalan untuk mencari tempat yang aman, karena si Coki masih nangis. Setelah cukup lama aku berjalan, tibalah aku di sebuah tempat yang cukup mengerikan. Karena di situ aku ngelihat banyaknya mayat bergelimpangan yang hancur antah berantah. Entah itu mayat siapa, aku nggak tahu. Atau mungkin itu halusinasi aku aja yang lagi ketakutan. Bau busuk sangat menyengat di hidungku. Rasa mual mulai melanda. Aku kembali jalan untuk mencari tempat yang lebih baik. Aku jalan sambil gendong si Coki yang masih nangis. Sekitar 1 jam kemudian, aku sampai di tempat yang aneh menurutku. Kenapa aku sebut aneh? Karena di sana hanya terlihat hamparan pasir saja. Meskipun gak masuk akal, karena masa di gunung di tengah hutan ada padang pasir yang tandus, aku tetap melanjutin perjalananku yang entah mau kemana. Cukup jauh juga ternyata padang pasir itu, karena setelah 30 menit, baru aku sampai di hutan kembali. Hari sudah menjelang sore. Aku lihat ke sekeliling, ternyata sepi. Gak ada apapun di hutan itu. Aku lihat si Coki, ternyata dia malah tidur di punggungku. Kalian bisa bayangin, gimana beratnya aku waktu itu. Di mana ada 2 tas, yang satu besar dan yang satu sedang di tubuhku. Ditambah sekarang ada si Coki yang hinggap di punggungku tertidur pula. Karena capek, aku istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Sedang asik-asiknya aku istirahat, tiba-tiba saja terdengar suara daun kering terinjak. Sontak aku nengok ke asal suara itu. Dan di saat aku nengok ke arah suara itu, ternyata di sana terlihat sosok perempuan cantik sedang berdiri ngeliatin aku. Jantungku serasa mau copot waktu itu. Karena apa? Karena perempuan yang ada di hadapanku adalah sosok perempuan yang aku cari. Dengan sedikit keberanian, karena kapan lagi aku bisa ketemu sama dia, aku jalan ngedeketin dia. Tolong kembaliin teman-temanku, kataku. Kamu tahu kalau mereka sudah melanggar tata krama di sini? Jawab perempuan itu. Kamu beruntung, tak diinginkan oleh nenekku. Jadi lebih baik kamu pergi saja sebelum hal buruk terjadi, kata perempuan itu. Dan ingat, temanmu yang itu, dia sudah ada yang menginginkannya, kata perempuan itu lagi sambil nunjuk ke arah si Coki yang tertidur di dekat pohon tadi. Sontak aku kaget, siapa lagi yang mau ngambil temanku ini? Halah, bodoh amat. Sekarang bawa aku menemui nenekmu itu. Biarkan aku berbicara kepadanya, kataku. Jika tak takut mati, ikut aku, kata perempuan itu sambil membalikan badannya.
Sebelum aku pergi, tentu saja aku ngebangunin si Coki. "Cok, bangun," kataku. Si Coki langsung bangun. "Gib, kita ada di mana sekarang? Terus, apa teman-teman kita udah ketemu?" kata si Coki. "Udah, tenang aja. Sekarang kita lanjut cari mereka. Buruan lu bangun," kataku. Lalu dia bangun dan kita lanjut jalan. Aku di depan dan si Coki di belakang. Aku ngelirik ke si Coki. Sepertinya dia gak ngeliat perempuan di depan. Ya, syukurlah kalau dia gak ngeliat, batinku. Tanpa memperdulikan jalur yang semakin terjal, aku terus jalan ngikutin si perempuan di depan. Tapi di tengah-tengah perjalanan, ketika aku nengok ke si Coki untuk ngelihat keadaannya, lalu aku nengok lagi ke perempuan tadi, ternyata dia udah gak ada di depan. Aku kesel juga waktu itu, karena dia ninggalin aku gitu aja di tengah jalan yang aku gak tahu harus kemana lagi. Ketika aku lagi bingung, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa yang melengking. Sontak bulu kuduku merinding dengar suara ketawa itu. Tapi tidak dengan si Coki. Dia malah senyum-senyum sendiri. Aku kaget campur heran lihat tingkah si Coki ini. Biasanya dia kan langsung ketakutan. Kok sekarang malah senyum-senyum sendiri? Sedangkan suara ketawa itu makin dekat aja di telingaku. "Cok, lu baik-baik aja kan?" kataku ke si Coki. "Gue baik-baik aja kok, Gib," jawab dia sambil senyum-senyum kayak cewek genit. "Syukurlah kalau lu baik-baik aja. Kok tumben, Cok, lu gak takut?" tanyaku karena penasaran juga. "Takut? Ngapain harus takut, Gib? Kan yang ketawa gue sendiri," kata si Coki. Sontak aku langsung terdiam mematung mencerna perkataan si Coki. Tak lama kemudian, dia tertawa persis seperti suara tertawa yang tadi. Aku tengok dia. Aku tambah heran ngelihatnya, karena sekarang si Coki tingkahnya beneran persis kayak cewek ganjen. "Cok, sadar woi," teriakku. Si Coki bukannya sadar, dia malah semakin gila aja tingkahnya. Di saat aku masih terheran-heran, tiba-tiba aja si Coki lari. Pas aku lihat dia lari kemana, aku kaget seketika. Si Coki lari, yang ternyata dia lari ke arah sebuah bangunan yang nampak angker di mataku. Karena bangunan itu begitu gelap dan terlihat kuno sekali. Apalagi terlihat di beberapa sisi bangunan itu udah banyak yang rubuh. Karena aku gak mau si Coki kenapa-napa, akhirnya aku kejar si Coki. Setelah aku nyampe di depan bangunan itu, seketika aku terkaget-kaget. Karena di dalam bangunan itu terdapat si Firman dan yang lainnya sedang tergeletak tak sadarkan diri. Syok udah pasti aku alamin waktu itu. Bagaimana tidak? Ngelihat temanku yang keadaannya sebegitu mirisnya di depan mataku. Lalu aku lari ke mereka buat nyadari mereka. Semoga aja nggak kenapa-napa. Sampai di dekat mereka, aku cek keadaan mereka yang alhamdulillah ternyata nadi mereka masih berdenyut. Meskipun begitu lemah. Aku lirik si Coki. Ternyata dia lagi cengar-cengir gak jelas. Bodoh amatlah aku sama keadaan si Coki yang gak jelas itu. Yang terpenting sekarang aku harus nyari cara gimana supaya mereka sadar terlebih dahulu. Aku ingat kalau perbekalan di tas si Alan masih utuh. Aku buka aja tas si Alan itu nyari bahan utama yaitu air. Akhirnya aku dapat juga apa yang aku cari. Sebelum airnya aku kasih ke mereka,
Tak lupa aku bacain doa dulu biar lebih berkah airnya. Setelah selesai berdoa, yang pertama aku kasih air tentu aja si Coki. Karena aku butuh dia buat bantuin aku. Gua deketin si Coki. "Cok, minum dulu nih, lu pasti capek kan?" Kataku ke si Coki. "Gak mau, kamu aja mas yang minum, aku gak haus," kata si Coki. Aku kaget, kenapa suara si Coki bisa berubah menjadi suara cewek. Tanpa ambil pusing, aku langsung aja minum air itu, dan aku semburin ke muka si Coki dengan tiba-tiba. Muka si Coki udah pasti kena semburan dari aku, dan aku kaget pas aku lirik si Coki. Ternyata kini mata si Coki malah berubah jadi merah darah. Apalagi ini, batin aku yang lagi kaget ngeliat keadaan si Coki. Tak lama si Coki menggeram seperti harimau sambil natap tajam ke arahku. Dari jari-jari tangan si Coki, aku lihat kukunya itu tumbuh menjadi panjang. Dia masih terus menggeram. Macan kumbang. Seketika otak aku langsung keinget tentang si macan kumbang penguasa pos 5 sampai pos 6. "Macan kumbang, kenapa kamu ada di sini?" Kataku ke si Coki. "Kamu kenal sama saya?" kata si Coki yang bersuara cewek. "Jangan tanya itu dulu. Ngapain kamu ada di sini?" kataku ke si Coki yang dirasuki macan kumbang. "Tugas. Ini adalah tugas dari Puncak Manik. Saya harus menemani kamu supaya keluar secepatnya dari sini. Karena jika telat, sudah dipastikan hanya kamu yang selamat sedangkan teman-temanmu semuanya akan mati di sini. Karena sudah melanggar tata krama di gunung ini," kata si Coki, yang tepatnya kata si macan kumbang. Aku terdiam mendengar perkataan si macan kumbang itu. Jika benar apa yang dikatakan dia, berarti aku harus secepatnya keluar dari sini. "Kamu tahu di mana penguasa Curug Citaman berada sekarang?" kataku. "Di belakang kamu," kata si macan kumbang. Jantungku serasa mau copot mendengar jawaban si macan kumbang itu. Perlahan namun pasti, kepala sama badanku memutar ke belakang untuk memastikan ucapan dia. Dan ternyata benar saja. Pas aku lihat ke belakang, di situ udah berdiri sosok wanita tua bersama wanita muda yang cantik. Pakaiannya khas orang Sunda zaman dulu. Si nenek membawa tongkat di tangannya yang ia gunakan sebagai penopang tubuhnya yang sudah tua. Wajahnya keriput, matanya bulat, rambutnya putih bercampur warna perak. Tubuhnya bungkuk, hanya kulit pembalut tulang saja tanpa daging. "Kamu," kata si nenek itu sambil nunjuk ke arahku dengan menatap tajam. Sedikit ngeri aku ngeliat tatapan dia yang gak bersahabat itu. Ada dalam hati buat kabur aja karena takut. Tapi terhenti di saat aku ingat sama si Firman yang masih tak sadarkan diri sama yang lainnya. Dengan mengumpulkan keberanian, aku pandang balik si nenek itu dengan tak kalah tajam. Pas aku lihat dia dengan jelas, selama ini aku salah kira. Ternyata nenek itu bukan si penguasa Curug Citaman. Ketakutan datang melanda kala itu. Kenapa harus dia? Batinku sambil menundukkan kepala merutuki kebodohanku. Kenapa harus dia? Apa yang selama ini ngebawa si Firman sama yang lainnya bukan penguasa Curug Citaman, tapi si nenek tua itu? Batinku. Di saat aku lagi ngebatin, tiba-tiba si nenek tua itu tertawa melengking, membuat telingaku gak nyaman karena suara ketawanya yang jelek itu.
Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.